It's an interesting question karena memang dan jadi director human capital di zaman sekarang makin susah ya. Iya. Karena generasinya Beda macam-macam banget, ya. generasinya macam-macam Iya. nyampur. Yang di bawah apa namanya lebih pengen kerja di rumah, yang atas lebih di atas pengen kerja di kantor iya. gitu kan. Yang di bawah appreciate-nya mungkin ability to take care of my family dan lain-lain. Yang di atas masih appreciate financial incentive gitu kan. Yes. Ya betul ya. Jadi kayaknya ini juga poinnya begitu. Kalau dibawa ke personal, mungkin satu tadi saya nggak bawa di sini, tapi mungkin ini ya, kalau tadi salah satu pertanyaan saya kan how do we strengthen our foundation? Ya. Satu foundation yang penting selain critical reasoning adalah our softer skills. Yes, betul. Yang sebelah kanan nih ya, Iya, yang membuat iya. menjadi manusia Betul, tadi ya. betul. Dan itu saya pelajari waktu saya kepepet masuk consulting dan harus bekerja dengan klien. Karena klien itu satu waktu saya pertama masuk, kliennya biasanya 20 tahun lebih tua. Betul, Ya, kan? apalagi kita perempuan masih muda, wah itu Ya, familiar itu sekali ya. luar biasa gitu kan ya. Iya. Nggak tahu apa kamu gitu kan tipenya gitu kan ya. Maybe two thinking gitu kan. Satu, stay curious and keep listening. Itu listening satu. dan Listening dan curiosity. Karena saya belajar untuk mendengarkan para bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih tua gitu ya, dan activate your problem solving skills. Jadi saya suka bikin analogi kalau buat teman-teman yang masuk consulting gitu kan di tempat saya, kan masuk nih kliennya lebih tua ya. You are GP, General Practitioner. Oh, anggaplah dokter nih ya. Dokter. Jadi mindsetnya dokter. Ini apa yang mau dipecahkan? Dan by the way GP itu bukan spesialis ya. Kamu nggak tahu yang kalau jantung apa segala macam gitu kan. Tapi which GP do you like? Kalau dia nanya pertanyaan, he remains curious about what you experience gitu ya. Dan kadang-kadang by the way kalau ada orang yang marah, I think most of the time itu ada sesuatu di balik kemarahan orang itu, bukan saya. Nah kita yang overachiever ini kadang-kadang suka merasa my pride is hurt gitu kan ya. I'm just trying to help gitu ya. Nah itu diredam, keep the curiosity and listen to the person gitu ya. Sampai ketemu masalahnya apa dan kita gali. Jadi itu satu. Pemikiran kedua yang tadi saya nggak cerita. Mungkin boleh dicari nih di I think somewhere in Google mungkin ada, atau kalau nggak ada ntar ngobrol boleh gitu ya. The ability to influence others. Interesting. Ya, jadi John Rockefeller itu pernah bilang, I will pay more for the ability to influence others. Yes sih, benar-benar. Ya. Dan influence dengan menatap apalagi ya, jadi nggak usah ngomong gitu, jadi langsung set gitu. Menatap dan dari mengetahui. Betul. Dan how do you influence? Influence itu taktiknya 9 kalau di training kita gitu ya. Ya. Jadi ini ada trainingnya ya, teman bisa Google juga. How do you influence people? Okay. Kadang kalau kita kebiasaan di hidup di dunia yang banyak direktif, kita bilang kata bos begini sih. Betul. Gitu kan ya. Padahal banyak yang lain. Bisa juga misalnya appeal to values. Appeal to values gitu kan. And by the way kita kan di sini untuk membantu apapun yang negara kita atau kerjaan kita gitu. Dan ini kan. harus listening dulu supaya tahu value-nya apa. Betul. Gitu ya. Yang mau diajak influence-nya tuh ke arah mana? Jangan-jangan orangnya memang ibaratnya gini, saya orang yang bekerja karena motivated by values, tapi terus Kak Gita bilang ke saya, pokoknya bos bilang begini, wah pasti berapi-api nggak jalan nih, gitu. Aduh ini nggak cocok nih, nggak vibing. Nggak vibing, ngapain gue kerjain gitu kan ya. Mungkin influence juga bisa consulting caranya gitu. Menurut Bapak, menurut Ibu gimana? One taktik yang suka kita pakai itu what if kata-katanya. Jadi orang bilang gini menurut saya harus gini. Tapi sebentar Pak Bu, bisa kalau what if kejadiannya begini, is it different? Itu kan satu thing. Anyway, nanti boleh dicari-cari ya. Jadi listening dulu, terus udah gitu make your influencing tactics tuh varying. Jangan cuma satu doang. Logical reasoning doesn't always work. Saya orang logic. Not everybody is logical, guys. Ya, jadi berantem nanti. Jadi berantem, benar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan ada waktu buat tanya jawab buat teman-teman. Tapi thank you for sharing your personal journey juga. Ada yang mau bertanya mungkin? Wow, langsung.
Ini selain mencatat, mereka juga bertanya. Coba ya, jadi kita akan bikin challenge karena ini ruangan habis ini mau diganti buat workshop. Jadi masnya ada tegang nih sama waktu. Jadi aku akan memastikan 1, 2, 3, 4 yang di belakang ini semuanya bisa nanya. Tapi challenge-nya adalah nanyanya nggak boleh lebih dari 1 menit. Ya, janji ya. Aku timing loh. Oke, silakan. Sok, ini digilir. Jadi nama, dari mana, dan pertanyaannya apa? Silakan, saya mulai 1 menitnya. Mulai dari sekarang. Halo, ini saya Kiki dari Jakarta. Saya ingin menanyakan dari apa yang sudah dipaparkan dari Kak Filia. Sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tadi kan Kak Filia membicarakan bahwa dari sekian banyak jenis pekerjaan, hal yang akan terus dicari adalah terkait dengan expertise gitu. Jadi saya juga pernah diskus one-on-one dengan user saya, karena saya kebetulan di HR, tapi posisinya di recruiter, dan user saya ini bilang sebenarnya untuk dari lingkup HR itu yang dicari, maksudnya akan terus berkembang terkait development or others itu adalah sebenarnya di learning development, also di people development gitu. Jadi saya interest about that position, dan ternyata benar kata Kak Filia bahwa salah satunya adalah expertise gitu kan. Yang kedua adalah ketika tadi Kak Filia membicarakan tentang how I can help you as a manager or a leader. Kak, sorry banget Kak, timernya udah mati. Oke, dalam 5 detik bisa nyelesain pertanyaannya? Oh, udah habis dari 5 detiknya, tegangan dulu. Oke, lanjut langsung. Apakah itu mungkin karena saya recruiter, jadi ibaratnya tuh kayak di HR itu salesnya adalah recruiter gitu ya Kak. Jadi kayak I'm a big achiever, jadi gimana pun harus do my best, especially misalnya di 3 months probation or something like that. Dan ketika aku menjalani hal itu, user itu kayak ternyata mereka bilang kayak do I help, kayak apakah ada yang bisa saya bantu, dan sejenisnya gitu. Pertanyaannya adalah mungkin di batas waktu kapan sih kita bisa menanyakan ataupun kita bisa meminta bantuan kepada leader kita? Thank you. Oke. Pertanyaannya sebenarnya 5 detik nih, tapi pengantarnya kayak thank you Kak. Coba apakah kamu bisa lebih baik dari itu? Oke, silakan Kak. Thank you so much atas kesempatannya Kak Filia ke kita. Untuk pertanyaan saya singkat sebenarnya, saya yakin di sini pada overachiever atau ambis gitu lah. Udah bisa disimpulkan lah ya dari tadi ya. Itu kan kayak gitu. Dan saya tuh pengalaman pribadi, saya internship 4 kali, ikut lomba macam-macam, juara di sana sini. Kamu umur berapa? 23. Udah burnout belum? Nah, udah. Siap. Maksudnya udah lomba sana sini, terus dipanggil interview tuh seringan, panggil tes, CV dipanggil sering banget. Tapi saya susah banget dapet kerjaan, walaupun sekarang dapet, cuman masih kontrak nih. Karena emang job market susah itu, dan awalnya saya mengira ini salah saya, kayak emang saya kurang pinter gitu. Gitu. Tapi maksudnya kayak gitu, tapi ternyata banyak teman-teman saya yang saya lihat lebih pintar dari saya merasakan hal sama. Nah pertanyaannya, saya harus belajar apakah kalau misalnya critical thinking, komunikasi dan sebagainya kurang bisa ditunjukkan lewat CV atau lewat interview. Oh, interesting. Yeay, terima kasih. Silahkan berikutnya Mbak Filia, kita habisin dulu semua pertanyaan ya. Halo, saya Tiara. Saya bekerja di government. Kamu mau berdiri juga? Oh iya. Biar adil gitu, biar semuanya kelihatan. Menjadi leader ketika para anak buah kita itu ada tujuan lebih enak. Tapi kalau di PNS itu udah susah kan? Kerja nggak kerja sama aja. Jangan keras-keras loh. Ini kita tuh bayar pajak loh. Oke, ya lanjut. Masalahnya kalau nggak tunjangannya sama. Dan biasanya kalau terlalu menonjol itu biasanya menjadi ditambah kerjaannya. Tambah kerjaan. Sedangkan ketika saya mencoba mendelegasikan, ternyata mereka bentar aja, nggak tahu, cuma tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu kan. Akhirnya saya juga yang ngerjain, karena ya udah dari awal saya aja yang ngerjain. Nah ketika kita tumbuh
atau hidup di dalam lingkungan kind of limitation kayak tadi kan bilangnya harusnya SDM-nya segini, tapi SDM-nya pun ayo udah ngapain? Kalau saya 4 tahun sekali naik gaji kok gitu. Itu lagi gimana ketika kita bekerja dalam kind of limitation sebagai future leader gitu. Gila, pas banget. Waduh. Gila. Terjadi peningkatan ya dari kalian. Boleh Kak, saya juga punten agak jauh. Satu lagi di belakang tadi, Mbak, di belakang ada 4.